Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada satu kalam ulama yang menarik. Kata ulama tersebut begini, bahwasanya la ghurbata lil fadil wala watana lil jahil. Tidak ada yang namanya keasingan bagi orang yang lil fadil, orang-orang yang punya kelebihan, wabil khusus dari segi ilmunya. Orang yang selalu punya kelebihan, dia tidak pernah merasa terasingkan. Kenapa? Dia bermanfaat. Dan sebaliknya, orang-orang yang walau wapana lil jahil, orang-orang yang mereka itu tidak punya kelebihan apapun, dirinya hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja, walau wapana, adanya aja orang tidak terlalu menganggap. Bahkan seandainya dia tidak ada pun tidak apa-apa, biasa-biasa saja. Tapi ketika orang itu sudah mempunyai kelebihan, orang itu sudah mempunyai manfaat, dia dimanapun berada tidak pernah merasa terasingkan, pasti bermanfaat. Contoh dari segi dunia saja, misalnya ketika seseorang dia pandai mengotak-atik mesin dan dia buka bengkel, misal di satu kampung dia buka bengkel, maka otomatis orang-orang yang kendaraannya rusak, sepeda motornya rusak, mobilnya rusak, dia akan ke sana, ke tempat orang tersebut, karena dia terkenal dengan kelebihannya bisa memperbaiki mesin. Begitu juga orang alim, ketika dia terkenal dengan kealimannya, dengan keilmuannya, dia terkenal bisa memecahkan segala masalah, bukan hanya masalah-masalah agama, bahkan masalah-masalah kehidupan. Maka ketika dia sudah dikenal orang seperti itu, dia tidak akan pernah merasa terasingkan dimanapun. Entah dia pindah kampung, entah dia pergi kemanapun, orang akan selalu menghargainya. Begitu juga orang yang buka bengkel tadi, seandainya dia pindah kampung, dia buka bengkel lagi, orang tetap akan datang. Karena kenapa? Karena orang sudah merasakan manfaatnya. Berbeda dengan orang yang satunya tadi, ketika dia tidak mempunyai manfaat apa-apa di kalangan manusia, bahkan dia ada pun orang seolah tidak menganggapnya. Maka dari itu kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat di antara mereka. Jadi kalau kita ingin mengukur siapa sebenarnya yang paling bermanfaat di antara kita, itu orang yang paling besar manfaatnya dirasakan. Siapa dia? Itu kita silahkan lihat. Kalau dia manfaatnya hanya serumah bawah, berarti memang mulia, karena dia memberikan manfaat, mulia sudah. Tapi lebih mulia siapa? Lebih mulia lagi orang yang manfaatnya sudah sampai satu kampung, manfaatnya sudah sampai satu kota, dan seterusnya. Jadi pada intinya, kita itu harus bisa menjadi orang yang bermanfaat. Bahkan paling minimal jangan sampai menjadi orang-orang yang hanya menjadi beban. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang malah menyusahkan orang lain. Itu paling minimal. Dan paling maksimal kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Karena kalau kita bisanya hanya menyusahkan orang lain, meresahkan orang lain, maka na'udzubillah, doa-doa yang buruk akan terkirim pada kita. Namun ketika kita bermanfaat, orang lain akan mendoakan, orang lain akan berterima kasih. Allah pun memandang kita dengan pandangan rahmat. Makanya di dalam Islam diajarkan bahwa kita itu harus mencari bakat kita, karena Allah sendiri sudah menyatakan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sudah diciptakan dengan ciptaan yang sebaik-baiknya. Jadi bagaimanapun kondisi kita sekarang, itu adalah produk terbaik dari Allah, ciptaan terbaik dari Allah, dan kita harus meridhoinya. Dan yakinlah, setiap diri itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Kita tidak mesti harus seperti orang lain. Orang lain boleh pintar di bidang pertanian, mungkin kita tidak pintar di sana, oke, cari bidang lain. Boleh saja kita pintar misalnya
di bidang bercocok tanam, boleh saja kita pintar misalnya di bidang mesin, boleh saja kita pintar di bidang menjahit, boleh saja kita pintar di bidang ilmu dan macam-macam. Dan pada intinya semua manusia itu pasti punya kelebihannya. Sebuah penelitian di Amerika menyatakan bahwasanya manusia di dunia ini hanya ada dua golongan, dan 95%-nya golongan manusia itu adalah orang-orang yang pintar. 95% manusia itu pintar, dan 5%-nya sisanya adalah orang cerdas. Jadi sebenarnya tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang yang tidak memakai kepintaran dan kecerdasannya. Jadi sebagaimana yang terjadi kepada salah seorang ulama, yaitu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa nama beliau dinamakan dengan Ibnu Hajar? Kalau kita artikan itu Ibnun anak, Hajar batu, anak batu. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena beliau suatu ketika beliau melihat teman-teman beliau sudah paham ilmu, sudah hafal ilmu, beliau masih belum paham, beliau masih belum bisa menghafal. Suatu ketika beliau berjalan sampai beliau menemukan satu goa. Di goa tersebut di dataran rendah, otomatis air itu kan turun menetes di goa tersebut, tetes, dan beliau melihat tetesan air tersebut berhasil melubangi batu. Tetesan air yang tetes sehari, tetes sampai bertahun-tahun, akhirnya batu berlubang. Jadi dalam pikiran beliau, air yang selemah itu bisa melubangi batu yang sekuat itu. Maka tidak mungkin Allah menciptakan otak manusia yang sangat sempurna tidak bisa menghafal dan memahami ilmu-ilmu yang ada. Maka beliau pun kembali berusaha, kembali belajar, kembali menghafal, dan akhirnya beliau berhasil menjadi imam, orang yang menghafalkan hadis. Bahkan beliau mensyarahkan hadis Imam Bukhari dan seterusnya. Dan pada intinya apa? Manusia itu pasti punya kelebihan, tinggal dia yang mencari dan menemukannya. Jangan hanya berdiam. Kelebihan tidak hanya dengan kita berdiam saja, tidak melakukan apa-apa. Bukan, kita harus berani bergerak, berani mencoba. Karena kenapa? Ibarat kita menjual tanah, harganya itu sama. Entah di dalam tanah itu ada batu bara, entah di dalam tanah itu ada emas, entah di dalam tanah itu ada apapun, harganya sama ketika kita yang menjual hanya tanah. Karena di bawah tanah semua harganya sama. Tapi ketika kita keluarkan yang di dalam tanah, entah itu batu bara, emasnya, peraknya keluarkan, itu yang berharga. Begitu juga bakat, begitu juga kelebihan kita. Kalau kita masih pendam, tidak kita keluarkan, tidak ada yang menghargainya. Hanya kita yang tahu. Tapi ketika sudah keluar, ketika sudah kita tampakkan kepada orang lain, ketika kita sudah memberikan manfaat kepada orang lain, barulah orang akan menghargai, barulah orang akan peduli. Nah, jadi kita harus menjadi seorang pribadi yang bermanfaat. Dan paling minimal jangan sampai menjadi pribadi yang meresahkan dan merusak orang lain. Karena kita disuruh untuk memakmurkan bumi, kita disuruh untuk memberi manfaat kepada orang lain, bahkan kita disuruh untuk kalau bisa mensejahterakan orang lain. Maka laksanakan tugas dari Allah tersebut, maka kita akan menjadi orang yang mulia, bukan hanya di mata manusia, bahkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran itu, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, di hari kiamat itu Allah akan menyempurnakan balasan. Artinya apa? Di dunia situ sudah ada balasan, tapi sedikit, hanya balasan awal-awalnya saja. Dan di hari kiamat nanti sempurnanya. Dalam artian di dunia sudah terasa. Ketika kita sudah memberi manfaat kepada orang lain, itu sudah ada terasa balasannya dari Allah. Sebaliknya, ketika kita meresahkan atau merusak orang lain, maka balasannya pun akan terasa. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bermanfaat dan bukan menjadi orang yang merusak orang lain.
Amin ya rabbal alamin.